Adalah. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Abdul Hakim, MMSI, selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka praktek wawancara bahasa Indonesia dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sigit Aditya Sugianto selaku moderator pada acara kali ini. Sebelum kita memulai wawancara, ada baik memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Arif. Beliau lulusan SMA Terpadu Hayatan Thayyibah Sukabumi tahun 2008, dan juga beliau melanjutkan sarjana S1 pada jurusan Sistem Informasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dan juga beliau meraih gelar S2 pada jurusan Manajemen Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara tahun 2019. Baik, selanjutnya mari kita memulai acara wawancara kita pada kesempatan kali ini. Berhubung saya penanya pertama, saya akan bertanya kepada Bapak. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Bapak sampaikan tentang tantangan terbesar dalam bidang industri teknologi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Sigit ya. Apa, kalau boleh saya ulang pertanyaannya, apa tantangan terbesar kita dalam bidang teknologi informasi? Ya, Pak. Baik, Pak. Apa tadi cara kita menyikapinya begitu? Baik. Ini menurut pendapat saya ya. Setelah saya mendapatkan beberapa sumber dari yang lainnya gitu, bahwa tantangan kita saat ini adalah tantangan kita terhadap teknologi informasi adalah perkembangan itu sendiri. Jadi saat ini teknologi informatika atau teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga cara kita memahaminya pun harus cepat. Itu tantangan yang pertama. Jadi teknologi berkembang sangat pesat, begitupun dengan sesuatu yang mengikutinya. Entah itu prosesnya tentunya di berbagai lini atau di berbagai sektor. Itulah yang menjadi tantangan kita saat ini, bagaimana sih kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Karena jika kita tidak mengikutinya, maka kita akan tergilas. Otomatis dengan adanya perkembangan teknologi ini, ada dampak atau konsekuensi yang kita rasakan. Misalnya, segala sesuatu sekarang sudah computerized, artinya dikelola secara komputerisasi. Nah, tantangannya adalah kita harus bisa menguasai teknologi komputer. Selain itu juga, segala sesuatu sudah automate. Artinya peran manusia di sana sangat sedikit. Hanya orang-orang yang ahli di bidangnya yang menjadi pakar, maka itu yang bisa berperan. Contohnya sekarang banyak industri dikerjakan oleh robot. Manusia di situ sebagai operator atau maintainer atau orang yang membuat program. Orang-orang yang tadinya berkecimpung di bidang industri tersebut selaku aktor, sekarang digantikan oleh mesin, oleh
hal-hal tersebut yang perlu kita waspadai ya, karena kalau semua peran yang awalnya dikerjakan oleh manusia sekarang menjadi otomatis, maka otomatis lapangan kerja yang tercipta pun berubah, bergeser. Yang tadinya misalkan ada petugas parkir yang menerima tiket menyatet, sekarang ada mesin otomatis gitu. Terus kasir, ada self service sekarang itu digantikan. Jadi posisi-posisi tersebut yang tadinya di ranah di ranah rasional sekarang digantikan. Sekarang orang-orang yang memang dibutuhkan adalah orang yang bisa menguasai teknologi. Jadi bukan hanya orang IT atau orang di lulusan IT, tapi semua orang harus melek. Makanya literasi terhadap IT harus kita ikuti perkembangannya dan bisa kita kuasai. Barangkali itu pendapat saya, sekaligus prolog mungkin ya untuk menjawab pertanyaan yang lain. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Kita beranjak ke penanya kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini kameranya boleh di on kan semua kali ya. Iya Pak, saya Risna, saya sebagai penanya kedua. Saya ingin menanyakan, waktu itu saya main Twitter. Nah, di sana saya baca berita kalau misalkan jadi pengguna teknologi itu mau ada batasan usianya. Nah, itu menurut Bapak itu lebih efektif nggak? Kan sekarang banyak kejahatan sosial gitu Pak yang mengincar. Kayak misalkan kenal di sosmed, terus ketemu, nah nanti berujung pada kematian, misalkan gitu. Nah itu kalau misalkan peraturan tersebut dibuat dan disahkan, itu menurut Bapak akan efektif nggak? Terima kasih. Baik. Mungkin sekarang sudah mulai beredar isu bahwa ada undang-undang yang akan akan diresmikan ya terkait dengan pembatasan, khususnya pembatasan usia terhadap pengguna teknologi tertentu. Let's say HP atau akses media sosial dan lain sebagainya. Kajian ini tentu sudah seharusnya dikaji oleh ahli. Isu seperti ini di satu sisi pasti ada pro-nya, di sisi lain ada kontranya. Menurut saya pribadi, mengikuti pendapat-pendapat para ahli yang memang ahli di bidangnya, terutama di bidang psikologi teknologi, ada dampak yang baik. Kenapa pembatasan untuk mengakses teknologi tertentu berdasarkan usia itu perlu diatur dan disahkan secara undang-undang. Karena di sini kita bisa melihat tingkat kematangan seseorang dalam menerima informasi itu ada di usia berapa. Maka itu patut menjadi satu pertimbangan. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa teknologi informasi adalah sesuatu yang baru dan memang terus bergerak sangat cepat. Dalam hal ini juga perlu diikuti secara baik dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, kemudian dari pemerhati psikologi anak, dan pihak-pihak lain yang memang memiliki tanggung jawab di dalamnya. Terutama di sini juga para orang tua dan akademisi. Maka saya menyebut positif hal tersebut, gitu ya. Namun memang perlu ada kelembaran di sisi pemanfaatannya juga ada sisi baiknya. Gitu. Jadi hal-hal yang bersifat negatif seperti penipuan, kemudian informasi hoax, kemudian pornografi, dan hal-hal yang memang konten-konten yang berada di konten-konten digital itu perlu dibatasi. Tentunya hal ini juga perlu disadari oleh sebuah pihak, tidak hanya kita bergantung kepada undang-undang, terutama pihak akademisi, tidak hanya di dosen, di mahasiswa pun harus aware terhadap hal ini. Pun demikian juga orang tua ya yang mempunyai anak, terutama yang di bawah umur,
perlu aware dengan kondisi seperti ini. Barangkali itu pendapat saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke penanya ketiga. Untuk penanya ketiga, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Saputri, Pak. Sebagai penanya ketiga, pertanyaan saya adalah, apa dosen perlu mengaplikasikan teknologi dalam proses pengajaran? Seberapa penting teknologi tersebut? Terima kasih. Kenapa dosen perlu menerapkan teknologi di pengajarannya dan seberapa perlu teknologi tersebut? Kita ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa dosen perlu menerapkan teknologi? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, bahwasannya teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung, mengalir apa adanya. Semua orang secara bebas mengakses teknologi tersebut, apalagi memang konten-konten yang dianggap melanggar norma dan etika, tentu saja ada pembatasan. Dalam hal ini juga dosen selaku penggerak di bidang akademisi perlu menerapkan hal tersebut, karena selain memang dosen bisa memenuhi kewajibannya, khususnya di Tridharma Perguruan Tinggi, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini pasti ada sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketiga unsur tersebut. Maka teknologi di sini dapat berperan penting untuk mencapai kesuksesan di tiga unsur tersebut. Khususnya di pengajaran, sekarang ada istilah online learning atau belajar jarak jauh. Dengan adanya pemanfaatan teknologi seperti ini, semua orang bisa mengakses pembelajaran atau belajar kapanpun, dimanapun, dengan terkoneksi kepada satu sistem atau platform yang sudah disediakan. Contohnya di Binawa, itu ada LMS. Pola tersebut berubah. Yang tadinya kelas sentris, sekarang menjadi online learning sentris. Jadi dosen bisa menyampaikan pembelajaran baik secara langsung, tatap muka seperti ini, tatap muka online tentunya, maupun menyampaikan materi dengan cara direkam. Kemudian artefak tersebut disimpan di dalam satu media, entah itu apapun yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh siswa. Kemudian juga ada inovasi-inovasi yang memang tercipta dari teknologi ini. Jadi ini akan meningkatkan khazanah keilmuan dan pengetahuan, baik di lingkungan akademisi maupun di industri. Jadi semua saling melengkapi. Industri dengan segala konsep dan teorinya, selanjutnya industri dengan segala prakteknya. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya? Seberapa penting teknologi tersebut ya? Pertanyaan kedua. Saudara Saputri, bisa diulangi lagi pertanyaan yang kedua. Oke. Seberapa penting teknologi tersebut, Pak? Teknologinya yang penting atau apa? Teknologi sebagai objek yang dibutuhkan. Seberapa penting teknologi tersebut dibutuhkan? Itu sangat penting sekali. Ya. Sekarang ini kalau kita tidak mengikuti teknologi dari sisi positifnya, tentunya kita akan tergilas. Kita hanya akan menjadi penonton, bukan penggerak di dalamnya. Orang sekarang seperti nonton sinetron mungkin. Ada orang yang sebagai penonton saja, tapi ada orang yang sebagai aktor di dalamnya. Itu pastinya akan lebih memiliki nilai kalau kita ikut andil di dalam. Kita bisa mengoperasikan teknologi tersebut, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar,
untuk memenuhi kebutuhan secara finansial, secara ekonomi. Kemudian juga bisa berkreasi di dalamnya, bisa menciptakan sesuatu. Ya. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Adapun memang hal-hal yang negatif perlu kita hindari. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan nomor 4, waktu dan tempat, dipersilakan. Oke. Sebelum dilanjutkan, barangkali biar lebih hidup gitu ya, jadi nggak apa-apa di luar pertanyaan yang sudah disiapkan, boleh nggak sih kita diskusi? Kalau ini kan kayak semacam apa ya? Boleh nggak di kontennya seperti itu? Boleh Pak. Cuman kita apa ya? Kita udah nulis waktu. Zoom-nya sudah ini, di ACC sama dosennya. Zoom-nya cuma 30 menit. Waktunya nggak lama. I see. Silakan lanjutkan ya. Penanya nomor Siapa? berapa? Saya. Siapa tadi? Fiona, Pak. Oke. Ini Fiona mana nih? Kameranya nggak nyala. Saya lagi di luar. Lagi nggak di rumah, Pak. Oke. Saya mau nanya, kapan ya kira-kira muncul pemimpin untuk memanfaatkan segala potensi teknologi untuk kemajuan bangsa? Itu yang saya pertanyakan dari dulu, yang belum terjawab sampai sekarang. Kedengaran nggak sih, Pak? Putus-putus ya? Arif. Macet, Pak Arif. Ini kayaknya gue deh yang macet. Oke. Pak Arif. Sorry, sepertinya koneksi saya yang bermasalah deh. Oh. Oke. Ya. Mohon maaf, diulang ya. Oke, connection is down. Mana? Halo. Ya, Kedengar jelas. sih? Oke, dengar. Oke, saya ulang ya, Pak. Silakan. Kapan kira-kira muncul pemimpin untuk memanfaatkan segala potensi teknologi untuk kemajuan bangsa? Kira-kira ini pertanyaan tertutup sepertinya. Kapan tuh berarti harus ada tanggalnya. Bagaimana? Iya sih. Oke. Pak, maaf diganti. putus-putus. Oke, boleh diulang atau mau pertanyaannya sudah dikonfirmasi ke dosennya ya? Iya. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Jadi diulang lagi ya, saya belum nangkap. Kenapa, Pak? Diulang lagi pertanyaannya. Ulang lagi. Kapan kira-kira muncul pemimpin untuk memanfaatkan segala potensi teknologi untuk kemajuan bangsa? Kira-kira muncul pemimpin yang bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bangsa. Ya, munculnya sudah terjadi saat ini. Pemimpin-pemimpin dalam lingkup kecil ya. Let's say CEO gitu. Atau apa ya? Ya dalam komunitas kecil. Di lingkup mahasiswa itu kan ada pemimpinnya di BEM. Apalagi ada pemimpin organisasinya gitu. Semua ada pemimpinnya. Pemimpin negara juga termasuk. Pemimpin-pemimpin itu hadir atau tumbuh. Nah, cikal bakalnya ya dari generasi, setiap generasi ada. Terutama di generasi teman-teman, di masih mahasiswa gitu ya. Dalam hal ini, pasti seorang pemimpin itu harus punya jiwa leadership untuk kepemimpinan. Yang mana kepemimpinan ini juga ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Nah, dia harus bisa mengkoordinasi rekannya atau memimpin rekan-rekannya, mengelola rekan-rekannya. Itu kriteria pemimpin. Yang kedua, bisa menyikapi teman-temannya
artinya bersikap baik, seperti apa meresponnya gitu ya, itu karakteristik pemimpin. Kemudian yang ketiga nih yang paling penting, bisa menjadi role model atau contoh atau teladan. Dalam hal ini, seorang pemimpin dengan kriteria tersebut, jika dikaitkan dengan teknologi, maka seorang pemimpin harus bisa pandai mengelola teknologi tersebut. Kemudian bisa bersikap terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya bisa menjadi contoh untuk yang lain dalam teknologi. Sekarang Kementerian Pendidikan dipimpin oleh seorang mantan CEO Gojek. Yang wajib orang tersebut menguasai teknologi, baik secara teknisnya maupun secara praktisnya, secara konseptualnya, karena dia bergerak dari industri gitu kan, sekarang menjadi pemimpin di lembaga tersebut. Nah, termasuk pemimpin-pemimpin lainnya, di pemimpin apa misalnya, pemimpin kampus, pemimpin apa ya, pemimpin kayak Giring Niji, pemimpin band gitu kan, karena saya menjadi presiden karena pernah memimpin band. Mungkin kamu juga dengan grup kamu gitu dia bisa memimpin gitu. Nah, itu setiap orang berpotensi untuk menjadi pemimpin. Mungkin itu jawaban saya kali ya, Fiona. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terakhir, nanya nomor 5. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum, saya Dita Mai Pradika, Pak. Pertanyaannya, siapa saja yang harus turut berperan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat? Oke, itu pertanyaannya. Ya. Siapa saja yang harus turut berperan? Iya, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Semua orang harus ikut berperan. Ya dong. Tadi sempat saya singgung di ada beberapa pertanyaan saya lupa di awal. Setiap orang berperan, baik di ranah akademisi maupun di ranah bisnis atau industri. Gitu ya. Karena setiap orang dapat secara bebas mengakses teknologi tersebut. Maksudnya mengakses di sini menggunakan. Setiap orang kan berhak, tidak ada larangan membeli handphone, operasikan komputer, selama tidak melanggar aturan atau tata nilai, kemudian tata sopanan yang merugikan orang lain, itu diperbolehkan. Ini di sini semua orang ikut berperan, siapapun, dari ranah akademisi ada dosen, ada siswa, sebagai agent of change, kemudian orang tua tentunya, atau kita punya saudara masih kecil, nah kita ikut berperan di situ, ikut berperan dan bertanggung jawab tentunya terhadap segala sesuatu yang diakses oleh orang-orang yang ada di sekitar. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya, Dita ya. Ya Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, penanya nomor 6. Waktu dan tempat dipersilakan. Terakhir, Pak, terakhir Pak. Katanya terakhir. Iya, Oke. Silakan. Pertanyaan saya, negara mana yang teknologi informasi dan komunikasinya tampak sangat amat berkembang? Terima kasih. Oke. Negara mana yang teknologi informasinya sangat berkembang? Ini setahu saya ya, karena kalau untuk menjawab tersebut kan harus survei dulu gitu ya, harus ada data statistik yang diberikan. Saya pernah baca gitu ya di artikel apa gitu, itu ada 5 negara yang dianggap teknologinya itu maju gitu. Itu kebetulan nih 3 negara tersebut ada di Asia, 1 di Eropa, 1 di benua Amerika. Teman-teman tahu nggak jawabannya apa aja tuh di negara Asia? Cina bukan Pak? Nah, ada 3 kan? Ada 3, 1. Kemudian Amerika. Ya, yang di Asia.
Oh, Asia. Yang di Asia. Ada Asia Singapura, kan 3. Oke, yang lain. Jepang. Oke, Jepang. Oke. Oke. Ini yang sering nonton drakor. Korea, Pak. Nah, ya Korea. Ya. Oke, Korea. Tuh ada yang saya baca ya, di Asia itu kita sebagai orang Indonesia bisa mengkiblat ketiga negara tersebut ya. Jadi kalau dulu ya pada saat zaman penjajahan itu kan Jepang itu Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia gitu. Jepang apalagi lah. Kita bisa apa ya namanya? Belajar ke sana dari beberapa faktor. Jadi tidak semua hal yang bisa kita pelajarin dari khususnya teknologi. Pertama Jepang, kedua Korea Selatan, ketiga Tiongkok atau China. Itu negara yang secara perkembangan teknologinya begitu pesat. Jepang kita tahu lah pesat selain otomotif ada juga teknologi informatikanya, robotik dan lain sebagainya itu di Jepang. Terus Korea pun demikian gitu. Otomotif ada Hyundai, ada Kia, kemudian secara label brand di teknologinya ada Samsung gitu ya, ada LG itu dari Korea. Ada China kita tahu lah kayak Xiaomi itu kan buatan China. Itu 3 negara di Asia. Singapura juga termasuk seperti itu, tapi memang Singapura di sini lebih ke arah perdagangannya, mungkin lebih ke arah bisnisnya. Secara penguasaan teknologi lebih banyak mengadaptasi teknologi yang dibuat oleh negara Amerika, Jepang, Korea, China. Secara perkembangan di Asia. Selanjutnya ada satu nih yang menarik di sini adalah India. Tahu juga nih India itu developer atau programmernya hebat-hebat. Tapi sayangnya mereka tuh menjadi ekspatriat di luar. Misalkan ekspatriat di Indonesia banyak. Kunci kan banyak orang India tuh. Terus secara orang-orangnya ya, tapi secara negaranya jadi mereka lebih banyak menjadi ekspatriat di negara orang lain. Selain 3 negara itu, satu di Eropa. Kira-kira teman-teman tahu nggak yang di Eropa ini apa? Negara yang secara teknologinya maju gitu, jadi kiblat lah di Eropa. Nah, ada yang bisa tahu nggak? Jerman bukan, Pak? Nah, ya Jerman. Tuh. Jerman itu pusat peradaban teknologi di Eropa. Mungkin kalau ada Italia dengan passionnya gitu ya, Spanyol dengan apa. Kalau di Jerman melahirkan bibit-bibit teknologi seperti BMW itu kan buatan Jerman, banyaklah, termasuk teknologi informasi juga untuk perkembangan sana. Nah, selain itu satu pasti yang di benua Amerika atau sendiri kan. Oke. Apa tuh yang di benua Eropa? Benua Amerika. Pak, maaf, Zoom-nya bentar lagi waktunya habis. Oke, 10 menit lagi ya? Iya, Pak. Baik, kelihatan di sini. Oke, ternyata satu lagi negaranya negara Amerika. USA lah. USA kalau Amerika kan benua. Oke, kira-kira itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya lagi, tapi takut nanti mati lagi. Ini kan ada remaining time-nya nih, 9 menit. Saya. Lagi mati. Saya mau nanya, Pak, kan kalau di negara maju tuh kayak Korea, Cina, Jepang itu dia punya platform sendiri. Jadi buat Google itu di sana setahu saya nggak ada. Kayak misalkan di Korea. Di Korea itu setahu saya adanya Naver. Kalau di Cina adanya Weibo. Ya, kalau yang di Jepang mungkin saya kurang tahu. Cuma pernah dengar, cuma saya lupa namanya. Nah, itu
ada nggak manfaat dari platform yang mereka buat sendiri dibanding mereka menggunakan Google gitu, Pak? Oke. Ini terkait dengan, tahu nggak kenapa mereka berupaya membuat berdikari gitu ya, berdikari membuat search engine sendiri, data center sendiri. Tujuannya adalah kedaulatan data. Jadi orang yang mengembangkan teknologi sendiri, datanya mereka berdaulat atas datanya sendiri. Nah, lain halnya ketika kita itu kan begitu menggunakan Google, let's say Google Drive atau G Suite, nah itu kan secara kepemilikan data itu kepemilikan siapa sebetulnya? Kepemilikan Google kan. Google bisa mengakses kapanpun, manapun. Nah, negara-negara maju sudah aware dengan hal itu. Jepang, Korea, China, itu mereka berusaha untuk secara berdikari tidak menggunakan Google. Karena apa? Data is new oil. Data adalah sesuatu yang lebih mahal daripada minyak. Jadi mereka berupaya tuh untuk mengembangkan teknologi sendiri. Bisa gimana? Pertanyaan lain? Krisna. Ya sudah. Tapi kalau misalkan kita berkunjung, Pak, nah itu kita bisa mengaksesnya nggak, Pak? Mungkin bisa. Kalau mau sekedar mengakses bisa. Karena kan nggak tahu ya, saya nggak pernah ke Jepang atau mungkin Fiona pernah kali ya. Kenapa, Pak? Pernah ke Jepang? Enggak. Ini kamu apa nih? Korea. Korea. Mungkin ya saya nggak pernah, tapi setahu saya ketika kita mengunjungi satu negara yang memang teknologi, kita bisa menggunakan akses teknologi yang ada di sana termasuk, tapi memang terbatas. Intinya gitu, kedaulatan data. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada 6 menit. Oke, gini, sebelumnya saya mau ngasih tahu nih. Ini kan saya nggak tahu apakah boleh gitu ya narasumbernya satu orang yang sama, karena sudah ada 4 kelompok ya teman-teman yang interview dengan saya. Kata dosennya gimana? Boleh apa enggak? Boleh gimana, Pak? Jadi sudah ada 4 kelompok dari teman-teman, angkatan teman-teman menghubungi saya terus minta interview, dan sudah terjadi interview. Itu diperkenankan atau enggak ya untuk boleh dengan narasumber? Boleh. Tapi memang di sini tidak ada satu prodi yang sama gitu. Kemarin Kesos, kemudian tadi Visio, terus ada K3, satu lagi apa ya, lupa saya. Pokoknya beda-beda semua. Beda prodi mungkin, Pak. Boleh ya? Yang penting jangan ini. Oke, aman berarti ya. Ini katanya di-upload ke YouTube. Iya, Pak. Iya, Pak. Ntar potong-potong aja yang ini. yang nggak penting. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk acara ini. Semoga jawaban dan penjelasan yang telah Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang bisa mengikuti perkembangan teknologi dan bisa menerapkannya pada kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dari Taufik wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama ya. Mohon maaf kalau ada salah jawab. Oke, selamat malam semuanya. Salam ya. Selamat.